Oke, halo, assalamualaikum. Siapa yang suka bingung nih bikin video produk, tapi nggak tahu gimana cara bikinnya? Adanya cuma foto-foto aja. Nah, kita bisa bikin video keren cuman dari foto-foto produk yang kita punya. Gimana caranya? Ya kita mulai ya. Aku kasih tahu. Buka aplikasi CapCut. Nah, CapCut yang aku pakai ini CapCut Pro. Tapi CapCut yang biasa pun bisa sama aja ya tampilannya. Yang pakai CapCut di mobilenya, pakai yang versi web, itu pun konsepnya sama. Yang membedakan itu cuman kalau yang tampilan web itu landscape ya. Kalau ini kan portrait. Oke, klik project yang baru ya. Lalu kita masukkan foto-foto yang akan kita pakai untuk dijadikan video. Di sini saya mau masukin dulu fotonya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buat video. Kemudian kita akan menggunakan rasio 3:4 ya. Jadi cari pilihan rasio yang ini. Lalu klik 3:4. Kenapa nggak 9:16? Karena dilihat dari fotonya itu terlalu terlalu jauh ya, terlalu jomplang. Jadi di sini saya pakainya 3:4 aja. Terus kita gunakan tangan untuk menyamakan dengan belakang layarnya. Nah, seperti ini. Lanjutkan. Sama seperti tadi. Dan untuk foto kedua dan seterusnya, ini kita durasinya jadikan minimal 4 ya. Durasi per fotonya minimal 4. Ini 7 kebanyakan. Kebanyakan. Nah, 4. Kisaran di angka 4 ya. Sama ini juga dicomot aja pakai tangan. Terus jadi 4 detik ya. Sekitar 4 detik lebih lah. Pokoknya di kisaran angka 4. Nah, jika sudah, sekarang kita akan memilih, ini udah ya, dari mulai slide kedua ini ya, kita pilih gaya, kemudian pilih yang 3D. 3D itu yang perbesaran ya, ada 2 macam. Silahkan dipilih aja mau yang perbesaran 3D-nya itu dari bawah ke atas atau yang dari pinggir ya. Kalau yang sebelah kiri itu kayak zoom in zoom out. Kalau yang perbesaran kedua itu lebih kayak langkah. Kita coba lihat ya. Nah, seperti itu. Kenapa diperpanjang tadi durasinya? Biar pas, jadi nggak ada ya bagian yang terpotong ya. Lanjut, ini juga sama. Terus, nah, sekarang kita akan menambahkan overlay ya, klik centang.
overlay untuk detail dari warna. Kalau di sini saya akan menggunakan, untuk foto terakhir saya akan pakai gayanya 3D yang ini nih ya, 3D yang seperti bergeser aja. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan overlay. Overlaynya itu adalah pasminanya ya. Di sini kita klik overlay, tambahkan overlay. Nah, ini tampilan yang punya saya kayak gini. Kalau yang biasanya sih nggak kayak gini ya, kayak yang pertama aja. Nggak masalah, konsepnya tetap sama. Overlay pertama, tambahkan. Terus kita perkecil. Letakkan di tempat yang kita mau. Durasinya samakan dengan gambar di atasnya. Sama juga untuk yang, terus tarik lagi ke kiri. Sama untuk yang proses yang kedua pun sama ya. Tambahkan overlay. Masukkan yang kedua, overlay kedua. Oke. Sama kayak tadi, perkecil, kemudian letakkan di tempat yang kita pengen aja. Sama, samakan durasinya. Nah, nanti kayak gitu ya. Nah, untuk foto yang ketiga juga sama kayak gitu kok. Ini nanti hasilnya gini. Nah, nanti kita kasih animasi lagi ya. Untuk yang overlaynya, sama ini juga kasih overlay lagi. Perkecil. Nah, tempatkan lagi. Begitu seterusnya sampai semua foto beres kita kasih ya. Sebentar. Bentar ya. Nah, gini. Terus ini yang terakhir, yang sage. Sama ini juga tambahkan overlay. Nah. Oke. Udah beres. Ini kita
perpanjang. Nah, oke. Terus yang overlaynya ini kita akan memberikan pada overlaynya ini kita akan memberikan animasi supaya terlihat lebih hidup. Tapi bukan lewat animasi, menggunakan efek ya. Sebentar. Mau dipakai animasi dulu juga boleh, atau mau langsung dikasih efek juga nggak masalah. Ini misalkan kita mau pakai animasi, klik pada overlaynya, klik animasi, lalu masukkan animasi yang masuk. Nah, di sini saya mau pakai animasi yang pro, yaitu yang hard. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan yang pro, bisa menggunakan yang lain aja, tidak harus yang pro ya. Di sini banyak banget pilihan yang bisa teman-teman pakai selain yang pro gitu kan. Cari aja yang sekiranya cocok, misalnya yang ini. Nah, kayak gitu. Ini durasinya bisa kita atur. Nah, gitu ya. Untuk animasi keluarnya, saya biasanya menggunakan pudar masuk aja, pudar keluar aja ya. Kurang lebih setengah detik. Nah, kayak gitu. Animasi yang overlay yang kedua juga sama kayak gitu aja. Samain aja. Nah, kayak gitu ya. Ininya di sekitar 1 detik, kemudian durasi keluarnya itu setengah detik, yang mana pudar keluar centang. Yang ketiga juga sama, ini yang belum besar sedikit ya. Nah, animasi masuknya pakai perbesar 2 dengan durasi 1 detik. Terus animasi keluarnya pudar keluar dengan durasi setengah detik ya. Ups, kayaknya animasinya salah. Keluarnya sorry, itu harusnya pudar keluar bukan putar keluar. Bentar ya, kita cari yang pudar keluar ya ini. Terakhir yang ini. Bentar sedikit. Animasi masuknya ingat pakai yang ini ya, perbesar kedua, tapi sekali lagi ini balik lagi ke pilihan teman-teman aja. Yang mana yang cocoknya. Ini pudar keluar. Oke. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan menambahkan efek. Klik efek di sini. Lalu klik efek video. Bebas mau pilih yang mana aja. Saya tadinya sih milihnya ini kabut salju, tapi kan itu yang pro ya. Makanya teman-teman silahkan mau pilih yang mana aja. Yang penting enggak pro kalau misalkan memang pakai yang biasa ya. Misalnya aku pakai yang ini deh. Bebas ya. Nah, klik centang. Terus kita lihat dulu nih kan yang mau kita kasih efek itu hanya yang di bagian overlaynya aja. Jadi diklik dulu
di bagian efeknya, terus klik objek. Nah, kalau masih video utama, kita klik dulu yang nih, video atasnya, baru balik lagi. Nah, baru balik lagi ke objeknya, baru klik overlay. Nah, gitu ya. Sama ini kita tinggal salin aja. Salin, pindahin ke slide kedua. Sama kayak tadi, cek dulu, klik overlay. Nah, terus salin lagi, geser ke slide ketiga. Kemudian cek lagi objeknya. Ini belum ya. Nih, klik objeknya. Ini sudah. Kita lihat masuk nggak? Oh, ada. Nah, karena saya memilihnya di sini efeknya yang cahaya ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Klik objek. Sama kayak tadi terakhir ya. Salin. Terus periksa dulu ya. Ini. Klik objek. Ya, kalau ini kan belum kan? Belum ya, belum ada di efeknya, berarti belum masuk ke video yang kita edit. Jadi ini mainkan dulu. Diklik dulu video yang atas. Nah, baru klik lagi. Belum, kalau belum dimainkan kembali sampai benar-benar masuk ke dalam video kita. Nah, klik overlay. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat sampulnya. Yang ini tinggal ditambahin aja. Klik teks, tambahkan teks, kemudian klik gelembung. Tinggal dipilih aja mana yang sekiranya cocok menurut teman-teman. Bentar ya. Oke, kita pilihnya ini aja. Ada yang lebih aku kayaknya. Di sini bebas ya mau pilih yang mana aja, yang sesuai sama minat teman-teman aja gitu. Oke. Bentar ya. Bentar. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, aku kayaknya mau pakai yang tadi aja ya. Karena ternyata di CapCut yang versi aku yang kemarin udah dibikin sebagai contoh itu tidak ada ya. Tuh, nggak ada. Oh, ini ada nih. Nah, oke, di sini udah ada. Kita masukkan misalnya set gamis ya. Ini deh. Kita masukkan tulisannya set gamis. Kemudian klik font untuk mengubah jenis fontnya. Let's say misalnya yang ini ya. Nah, ini. Terus gayanya mau dirubah boleh. Nah, saya mau bikinnya kayak gini aja. Oke.
karena ini sampul, saya nggak akan ngasih animasi ya. Nah, terus jika sudah, kita tinggal nambahin ini ya, audio. Kita tinggal klik suara. Terus karena ini baju muslim, jadi saya pakainya yang muslim. Oke, saya pilih yang ini. Yang fashion muslim ya. Ini saya pilihnya yang fashion muslim. Terus karena ini kan kepanjangan nih, jadi klik pada musiknya, klik bagi, hapus yang tidak dipakai, lalu beri efek pudar fade outnya sekitar 1,5. Nah, sekarang kita tinggal kasih transisi. Di sini saya pilihnya yang bagian yang MG ya. Terus saya pilih yang gelombang putih. Nah, kurang lebih jadi hasil. Terus di klik terapkan pada semuanya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, tuh kayak begitu. Oke, ini hanya inspirasi aja, teman-teman boleh pakai yang saya contohkan atau mau yang lain silakan, nggak apa-apa. Silakan berkreasi, yang penting konsepnya sesuai yang sudah dikasih arahan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tinggal ekspor aja, simpan ke perangkat, selesai.